power supply yang punya arus sampai 10 ampere? Tonton video ini sampai habis ya. Kenalin power supply WAMTEK WPS 3010H. Sebuah power supply dengan tegangan maksimal 30 volt dan arus 10 ampere. Dilengkapi dengan tombol output untuk memastikan settinganmu udah cocok buat eksekusi. Ada port USB untuk pengecasan yang udah support fast charging ya. Dilengkapi dengan kipas pendingin yang menyala otomatis saat kerjaan power supplymu lagi maksimal. Ada fitur proteksi kelebihan arus juga ya teman-teman. Gak rugi punya power supply yang super keren ini karena harganya nggak sampai 1.200.000. Follow-kan kita untuk info produk lainnya. Bye-bye. Halo Sobat Duren, Avan di sini kembali lagi di channel 99 Part di program Belah Duren, yang dimana kita akan membahas, mengupas, tuntas, dan ringkas tentang produk-produk kerennya di dunia teknisi. Episode hari ini, produk keren yang akan kita bahas adalah power supply WAMTEK WPS 3010H. Power supply, sebagaimana yang kita tahu, adalah salah satu kebutuhan primernya para teknisi. Dan menjadikan power supply ini menjadi barang favorit teknisi di seluruh dunia. Begitu banyak model, tipe, maupun spesifikasi tentang power supply. Banyak model, pokoknya banyak tipe, banyak warna, banyak spesifikasi. Jadi kebanyakan teknisi di dunia maupun di Indonesia itu bingung ketika memilih power supply yang tepat untuk melengkapi kebutuhan primernya. Hari ini kita akan kasih rekomendasi kepada Sobat Duren semua agar Sobat Duren di luar sana yang menonton video ini tidak kebingungan lagi atau dalam kebingungan ketika memilih kebutuhan primernya atau kebutuhan power supply-nya. Nah, hari ini kita akan kasih tahu rekomendasinya adalah power supply WAMTEK WPS 3010H. Sebelum kita lanjut ke kelebihan, spesifikasi maupun kekurangan tentang power supply kali ini, kita meminta Sobat Duren semua buat subscribe channel ini biar channel kita makin berkembang dan bisa kasih teman-teman semua giveaway yang menarik tentunya. Pokoknya bakal berguna deh di dunianya sobat-sobat teknisi semua. Terus juga jangan lupa like. Jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan yang masih bingung. Tuh komen aja langsung, jangan ragu, jangan sukar buat komen. Pasti kita balas dengan baik dan benar lah ya. Terus juga jangan lupa buat share video ini biar sahabat-sahabat semua bisa berbagi ke teman-temannya. Biar dapat juga memberitahu teman-temannya tentang power supply yang rekomendasi dari 99 Part ini. Nah, kita lanjut ke spesifikasinya aja langsung ya, karena sobat-sobat semua saya yakin sih pasti bakal subscribe dan like gitu loh. Nah, spesifikasi dari power supply WPS 3010H ini adalah dia memiliki 30 volt dan 10 ampere untuk outputnya. Sedangkan untuk inputnya dia ada di AC 115 sampai 230 volt. Karena kita di Indonesia yang minimalnya itu 220, berarti kita menggunakan input 230 volt. Tuh. Terus juga untuk dimensinya gimana Bang? Ini untuk dimensinya panjang itu ada di 19 cm. Dari ujung ke ujung itu 19 cm. Sedangkan untuk lebarnya dari ujung sini ke sini itu di 9 cm. Dan untuk tingginya sendiri itu di 14,5 cm. Jadi ini termasuk power supply mini yang kualitasnya nggak main-main. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, tonton video ini sampai habis karena kita bakal kasih sahabat-sahabat semua rekomendasi power supply yang mantep banget. Jadi untuk Sobat Duren jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share videonya. Apalagi jangan sampai lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya biar sobat-sobat semua nggak ketinggalan info-info baru dari Belah Duren. Ada beberapa
spesifikasi tadi yang udah kita bahas, mungkin sepertinya standar untuk sahabat-sahabat teknisi di luar sana ataupun sobat duren yang menonton video ini. Tapi untuk kelebihan mungkin akan kita bahas langsung juga biar sobat-sobat duren nggak merasa kalau video ini memberikan rekomendasi yang salah atau rekomendasi yang standar saja. Nah, jadi untuk sobat-sobat duren semua, kita akan lanjut ke kelebihan dari power supply WPS 3010H. Oke, spesifikasi sudah kita bahas. Mungkin terlihat standar seperti power supply lainnya, tapi sobat duren jangan sampai tertipu nih. Karena WPS 3010H ini punya kelebihan-kelebihan yang mantap banget. Terus juga untuk kekurangannya tidak terlalu signifikan. Tapi sobat-sobat semua pasti penasaran kan? Apa aja kelebihan dan kekurangannya dari power supply 3010H ini. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke kelebihan ataupun kekurangannya, kita bahas dulu. Apa saja sih yang bakal sobat-sobat miliki ketika sobat-sobat duren semua sudah mempunyai 3010H ini? Nah, di dalam paket pembeliannya, sobat-sobat semua bakal dapat 1 unit power supply 3010H atau power supply WAMTEK 3010H. Terus juga sobat-sobat semua bakal dapat 1 kabel power dan 1 kabel multitester. Wah, bukan multitester ya. 1 kabel power supply yang standar atau bisa kita bilang kabel buaya ya, kabel power supply buaya yang bentuknya jepit tuh. Tuh, yang jepit-jepit begitu. Terus juga sobat-sobat semua bakal dapat cadangan fuse-nya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang aduh, ntar kalau fuse-nya rusak belinya di mana ya? Sahabat-sahabat semua bakal dapat cadangan fuse-nya di sini. Oh, jadi di sini sudah ada 1 yang udah digunakan dan 1 cadangan di sini. Jadi sobat-sobat semua nggak usah takut. Sobat duren yang di luar sana juga yang udah share video ini bilang ke teman-temannya nggak usah takut buat beli power supply WAMTEK 3010H ini. Tuh, karena rekomendasi dari Space Plan Part, power supply ini sangat-sangat bagus. Lanjut ya, kita lanjut aja masuk ke kelebihannya aja. Kelebihan pertama dari power supply WAMTEK WPS 3010H ini adalah dia memiliki 30 volt 10 ampere dengan sistem switching. Tuh, jarang-jarang banget ada power supply switching yang sudah 30 volt 10 ampere loh. Jadi dia sudah menggunakan teknologi baru yang namanya switching. Jadi nggak gunain sistem trafo seperti power supply lainnya. Nah, itu untuk power supply WPS 3010H, kelebihan pertamanya. Sedangkan untuk seterusnya WPS 3010H ini sudah memiliki OCP seperti power supply lainnya. Cuma ada beberapa teknologi yang berbeda dari OCP-nya 3010H ini atau WAMTEK WPS 3010H ini. Kelebihan kedua dari power supply WPS 3010H ini adalah dia sudah memiliki sistem OCP yang sedikit berbeda dari power supply lainnya. Penasaran kan gimana perbedaannya? Nih langsung aja, jangan lupa tonton juga TNT yang akan berikan sobat-sobat semua tips dan trik untuk pemakaian, untuk jaga barang, untuk pembersihan barang. Itu udah ada semua di tips and trik nih di sudut video ini. Jadi untuk sahabat-sahabat yang penasaran nih, OCP kan udah ada seperti power supply lain, emang apa sih bedanya? Nah itu tonton aja nih video satu ini. Nah, salah satu yang berbeda lagi dari 3010H ini atau WPS 3010H ini adalah dia sudah memiliki sistem OTP. Seperti yang sebelumnya kita juga udah bahas OTP itu apa, hari ini kita bahas lagi. OTP adalah Over Temperature Protection. Jadi ketika 3010H ini atau WPS 3010H ini memasuki 80% dari panas yang seharusnya. Jadi WPS 3010H ini dia ada panasnya itu, temperaturnya itu dari 0 sampai 40 Celcius saja. Jadi kalau ketika sudah sampai 80%, otomatis sistem OTP-nya sudah
reaksi dengan cepat. Dengan cepat menghidupkan kipas dari power supply ini sendiri. Jadi ketika udah 80% berarti sekitar 37 Celcius atau 35 Celcius, berapa itu 80% dari 40 Celcius lah. Itu udah hidup sistem OTP-nya. Jadi kipasnya secara otomatis akan hidup sendiri. Jadi lebih membedakan power supply ini dari power supply lain karena dia sudah ada sistem OTP. Beda banget dari power supply lainnya. Dan terus juga kipasnya akan hidup secara otomatis. Next, kita kelebihannya itu ada di short circuit protection-nya. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat semua yang penasaran dengan short circuit protection-nya itu gimana sih Bang? Itu nanti bekerja sama dengan OCP-nya untuk memotong daya yang masuk ke device yang sedang sobat-sobat Duren kerjakan. Nah, kita lanjut ke USB-nya nih. Di sini ada USB yang sudah quick charger atau fast charging dengan QC 3.0-nya. Jadi lebih akurat dari USB lainnya. Ini untuk kelebihan selanjutnya nih. Karena di sini sobat-sobat semua bakal bisa adjust tegangannya berapa, untuk tegangan voltnya berapa, untuk tegangan ampernya berapa. Teman-teman semua bisa adjust sesuka hati sobat-sobat Duren yang lagi nonton video ini. Jadi nggak usah takut. Kalau seandainya 3 ampere kurang, naikin ke 4 ampere. Kalau 4 ampere kurang, naikin ke 10 ampere. Mentok tuh. Bluk. Meledak tuh HP. Jadi ini bisa di-adjust, bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat-sobat Duren semua. Itu adalah salah satu kelebihan dari power supply WAMTEK WPS 3010H ini. Dan selanjutnya itu kelebihan dari WPS ini, dia sudah 3 digit di belakang koma. Jarang-jarang ada power supply yang 3 digit di belakang koma loh. Sedangkan di power supply WPS ini sudah 3 digit belakang koma. Terus juga sudah ada tombol output nih Bang. Ini pasti banyak yang penasaran, ini tombol output buat apaan sih Bang? Ketika sistem OCP-nya aktif, tombol output ini akan berguna karena power supply WPS 3010H ini akan mati secara otomatis. Matinya bukan langsung mati display-display juga, tapi akan off secara otomatis. Jadi untuk mengaktifkan outputnya lagi bisa ditekan lagi. Jadi ini bisa kita bilang sebagai sistem locknya juga sih sebenarnya. Karena dia ketika teman-teman lagi nggak make, teman-teman bisa offin. Ketika make bisa dihidupin. Jadi nggak perlu hidup matiin power supply WPS 3010H-nya ini. Jadi lebih awet lah. Dan karena yang bisa kita bilang tadi sistem OTP-nya udah ada buat hidupin kipas anginnya. Jadi barang ini pasti awet sih. Apalagi nih, hal yang sangat mengejutkan di power supply WPS 3010H ini adalah WAMTEK berani jamin bahwa WPS 3010H ini akuratnya sangat-sangat bagus. Atau bisa kita bilang akurasinya sangat-sangat akurat gitu loh. Jadi untuk sobat-sobat Duren yang lagi nonton video ini, sepertinya nggak perlu bingung lagi sih harus milih power supply apa sih yang harus dipakai gitu loh. Apalagi ini masuk kelebihan nggak sih sebenarnya? Tapi kita bilang kelebihan sih, karena dia hanya 1.200.000, 300 nggak nyampe deh. Under 1.200.000 loh. Tuh. Power supply ini under 1.200.000. Untuk sahabat-sahabat Duren semua, jangan takut buat pilih power supply ini karena sudah saya rekomendasikan, apalagi udah kita kasih tahu ini kelebihannya apa sih Bang, terus spesifikasinya apa sih, terus ketika sudah memiliki ini ntar di paket pembeliannya dapat apa aja sih, itu kita udah kasih tahu di video ini. Tapi pasti masih ada yang kurang sih. Sobat-sobat semua pasti nanyain kalau kekurangannya apa sih ya. Menurut saya sih untuk kekurangannya itu sangat-sangat minim ya. Palingan cuma hanya untuk channel sih, channelnya udah nggak ada. Di WPS 3010H ini WAMTEK menghapus channel demi menaikkan akurasi power supply ini. Jadi
akurasinya lebih akurat dari power supply lain, karena sistem channelnya sudah ditiadakan. Jadi untuk sobat-sobat semua, kalau bilang kekurangan sih, mungkin ada sobat-sobat semua yang bilang ini kekurangan, tapi menurut saya sih ini bukan kekurangan, karena dia memberikan akurasi yang akurat dengan memotong channel-channel yang harusnya ada di sini nih. Tuh. Jadi untuk sobat-sobat semua, jangan lupa buat like video ini, subscribe juga, terus komen jika masih ada pertanyaan yang mungkin saya belum sampaikan di video ini, komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya di sudut sini nih, biar sobat-sobat semua nggak ketinggalan tentang informasi-informasi barang terbaru di dunia teknisi. Apalagi di Belah Duren, kita bakal bahas barang-barang di dalam dunia teknisi yang keren-keren pokoknya. Apalagi kita juga pasti bakal kasih sobat-sobat Duren semua rekomendasi biar sobat-sobat Duren semua nggak kebingungan dalam memilih alat untuk bekerja atau bertempur di meja kerjanya. Itu loh. Terus juga apalagi yang perlu kita bahas di sini ya? Kita sudah bahas volt. Oh ya, satu lagi nih yang terakhir. Untuk teman-teman, kan karena ini 3 digit di belakang koma, teman-teman bisa adjust atau sesuaikan angkanya satu persatu. Misalnya pengennya 2 ampere, 1 bisa, 2 ampere, 1 juga bisa. Itu bisa di adjust dengan cara tinggal ditahan aja, tuh ntar bisa buat adjust volt maupun ampernya. Tuh, apalagi ya, barang ini simple sih, cuma kayak barang yang imut merona gitu loh, Imron. Yang kecil-kecil tapi pedes gitu loh. Apalagi harganya juga cuma di bawah 1.200.000-an di pasaran. Nah, jadi ini pasti bakal kasih sobat-sobat semua rekomendasi yang sangat-sangat bikin sobat-sobat semua nggak kebingungan ketika membeli power supply. Itulah poin-poin penting yang udah kita bahas di video ini. Kita udah bahas spesifikasinya, terus juga udah bahas apa saja yang didapat ketika memiliki power supply Wamtek WPS 3010H ini. Terus juga kita udah bahas juga tentang kelebihan, kekurangan. Yang tadi saya bilang, ya barang ini seperti imut merona begitu, Imron begitu. Karena barang kecil seperti ini dengan dimensi yang sekecil ini, dia sudah berikan sobat-sobat Duren semua spesifikasi atau fungsi-fungsi yang udah oke banget ketika bertempur di meja kerja gitu loh. Jadi untuk sobat-sobat teknisi semua, kembali lagi seperti biasa, kita disclaimer dulu nih. Kalau seandainya ada salah kata ataupun penyampaian dari saya, itu semua opini saya, ataupun ada beberapa poin yang mungkin salah menurut sobat-sobat teknisi, video ini semua sekedar hanya opini saya yang merekomendasikan power supply bagus untuk sobat-sobat Duren di luar sana. Jadi untuk sobat-sobat Duren yang berminat dengan barang ini silahkan dibeli, yang tidak berminat juga silahkan menjadikan barang ini sebagai acuan ketika mencari power supply di luar sana. Pokoknya sobat teknisi, sobat Duren, pokoknya jangan takut lagi ketika kebingungan memilih barang-barang apa aja sih yang rekomendasi di dunia teknisi, apalagi barang-barang apa aja sih, produk-produk apa aja sih, atau produk-produk keren apa aja sih yang ada di teknisi. Makanya sobat-sobat Duren, terus saksikan, tonton sampai habis video Belah Duren ini biar sobat-sobat semua dapat informasinya lengkap, padat, jelas, ringkas, dan tuntas. Jadi untuk sobat-sobat teknisi, kembali lagi besok di video kita selanjutnya. Jangan berpindah ke video lain karena video ini bakal kasih sobat-sobat semua rekomendasi, kelebihan, pokoknya informasi-informasi yang sangat-sangat lengkap. Terima kasih, saya Avan dari channel 994. Salam teknisi, ciao.